Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sadrul ghurri muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, hadirin wa rahmatullah, tema kita hari ini tema ekstra, yakni tentang syukur di dalam Al-Quran, memahami ayat-ayat syukur di dalam Al-Quran. Hadirin wa rahmatullah, kalau kita menggunakan pencarian kata di dalam Al-Quran dengan kata kunci syukur, itu ternyata ditemukan paling tidak ada 7 ayat yang menjelaskan atau terkait tentang urusan syukur ini. Ada 7 ayat yang terkait dengan urusan syukur ini, yang kalau kemudian kita analisis dengan pendekatan tema, maka paling tidak ada 3 tema besar di dalam urusan syukur. Apa 3 tema besar ini yang semoga menjadi tambahnya pengetahuan kita tentang urusan syukur ini? Yang pertama adalah syukur adalah perintah dan bentuk ibadah. Syukur adalah perintah dan bentuk ibadah. Jadi syukur itu ternyata bukan pilihan, Pak. Bukan pilihan, Bu, tetapi perintah. Berarti contohnya hukumnya wajib. Di mana dalilnya? Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 152. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, washkuru li wa la takfurun. Washkuru li wa la takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Bersyukurlah, jangan kufur. Hadirin, di ayat ini sangat jelas syukur itu disandingkan dengan, secara berkebalikan itu dengan kufur. Jadi syukur ini disandingkan secara berkebalikan dengan kufur. Kalau kufur itu dilarang, maka berarti syukur jatuhnya hukumnya wajib. Karena nggak ada setengah syukur, itu nggak ada. Karena setengah syukur berarti separuhnya apa? Kufur. Ya sudah. Jadi nggak ada. Ya. Kalau setia dan nggak setia, tapi masih ada setengah setia, masih ada setengah setia. Ada setengah setia ya. Ada. Nah, syukur ini ternyata disandingkan secara berkebalikan dengan kufur. Kalau kufur itu dilarang keras, ya, karena kufur itu ancamannya berat, maka kemudian jatuhnya adalah syukur itu wajib. Ada lagi An-Nahl 114. Surat An-Nahl ayat 114. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah berfirman, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jika kamu hanya menyembah kepadanya. Hadirin, dalam surat An-Nahl 114 ini Allah menyandingkan urusan syukur itu dengan dengan hanya menyembah kepada Allah. Jadi posisinya adalah syukur ini menjadi bukti bukti kalau kita hanya menyembah kepada Allah. Jadi kalau kita semua mengaku bertauhid hanya menyembah kepada Allah, maka buktinya adalah banyak bersyukur. Jadi buktinya. Makanya kalau kemudian orang mengaku beriman kepada Allah, bahkan mengaku bertauhid yang lurus, tapi kok ternyata hidupnya sambatan naik, kan? Maka perlu dicek, ada yang nggak beres dengan urusan ketauhidannya. Jadi tandanya sangat jelas bahwasanya orang yang bertauhid itu mereka adalah pandai bersyukur. Ya. Jadi hati-hati. Jadi kufur itu di ayat yang sebelum tadi syukur itu disandingkan secara berkebalikan dengan kufur. Yang ayat ini syukur itu diposisikan sebagai in kuntum iyyahu ta'budun, sebagai bukti kita benar-benar menyembah Allah. Jadi kalau kita mengaku benar-benar menyembah Allah, maka buktinya adalah syukur. Terkait masalah ayat ini, saya tambahkan sedikit biar bisa nyantol, gitu ya. Kenapa? Bagaimana hubungannya? Ya. Begini, sedikit saya sampaikan. Kalau penjenengan atau kita semua ini yakin hidup kita ini diciptakan oleh Allah, yakin tidak sih? Yakin ya? Yakin. Kita hidup di depan siapa? Allah. Kita diberikan rezeki oleh siapa? Allah. Maka yang paling pantas kita sampaikan ucapan terima kasih adalah Allah, kan begitu? Saya sering sampaikan, mencontohkan sederhana nih, misalkan ibu-ibu di rumah yang masak ibu-ibu, kan? Yang bersihkan rumah ibu-ibu, yang ngopeni putra putri ibu-ibu. Giliran ucapan terima kasih, bapak-bapak ucapan terima kasih ke tetangga. Gimana coba kira-kira Bu? Marah buatan? Dikapluk ya. Iyalah, wong yang ucap yang ngurusi rumah ibu-ibu. Giliran ucapan terima kasih kok tetangga yang dipuji kan. Maka disinilah in kuntum iyyahu ta'budun. Kita yakin Allah yang ciptakan kita, yang ngasih rezeki kita, yang menghidupkan kita, yang nyembuhin kita dari sakit. Semuanya deh. Loh, kok giliran menyembah, giliran bersyukur ternyata selain Allah. Na'udzubillah. Makanya in kuntum iyyahu ta'budun. Syukur itu menjadi salah satu bukti hanya menyembah kepada Allah. Oke. Hadirin Allah. Ayat berikutnya adalah Al-Insan ayat 3. Al-Insan ayat 3. Al-Insan ayat 3. Yang artinya agar dia menguji kalian apakah kalian bersyukur atau kufur. Ashkuru am akfur. Jadi syukur ini disandingkan lagi dengan kufur. Jadi dalam Al-Insan ayat 3 ini lagi-lagi syukur disandingkan secara berkebalikan dengan kufur. Maka ketika kufur itu sesuatu yang dilarang, maka jatuhnya syukur adalah wajib. Nah, itu tema pertama. Bahwasanya apa? Syukur adalah perintah. Ya, syukur adalah perintah. Jadi nggak ada pilihan Bu, harus bersyukur. Maka harus cari cara agar pandai bersyukur. Ya, harus cari cara, harus berusaha memang, harus cari cara pandai
bersyukur. Ya. Yang kedua, syukur mendatangkan tambahan nikmat dan kebaikan. Nih, syukur itu mendatangkan tambahan nikmat dan kebaikan. Di mana ayatnya? Yang pertama adalah surat Ibrahim ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. Ini yang sering kita dengar ketika mengenai tasyakuran, apa kan? Ayatnya apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin, di ayat ini sangat jelas sekali. La in syakartum, kalau kamu mau bersyukur, la azidannakum, aku tambahkan nikmatku. Jadi kalau panjang pingin ditambah nikmat, itu salah satu opsinya adalah banyak bersyukur memang. Kemudian wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sebaliknya kalau kamu kufur maka azabku sangat pedih. Hadirin, maka orang yang pandai bersyukur itu akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah, ya. Makanya kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, ayo belajar pandai bersyukur, ya. Kalau ingin tambah banyak nikmatnya dari Allah, sehat disyukuri, maka kesehatannya tambah berkah. Sakit pun misalkan kita masih pandai bersyukur, maka insya Allah segera diberikan kesembuhan. Jadi makanya pandai bersyukurlah, ya. Nanti pulang dipraktekkan, Bapak lihat ibu-ibu langsung bersyukur, ya kan? Alhamdulillah, ya kan? Walaupun apa? Mungkin gak ideal, tapi ya itulah pemberian Allah, gitu kan? Dan maaf ibu-ibu, Bapak sekalian, jangan lihat gak idealnya, lihatlah nikmat dari Allah, kan? Seorang suami stres karena istrinya cerewet misalkan, bersyukur saja, ya kan? Bersyukur saja. Kenapa? Kalau istrinya cerewet, itu berarti tandanya apa? Masih sehat, ya kan? Masih sehat, iya. Coba sakit gigi, nggak bisa diem aja kan? Jadi masih sehat, gitu kan? Alhamdulillah, kita lihat itu. Pernah saya sampaikan ya, cara pandai bersyukur itu adalah apa? Mengubah sudut pandang. Mengubah sudut pandang. Masih ingat dulu ya? Apa teorinya? Kisahnya apa? Melati tumbuh di atas teletong sapi. Ya, melati tumbuh di atas teletong sapi. Seorang fotografer yang cerdas, fotografer profesional, yang diambil fotonya apa? Melatinya, ya kan? Melatinya cekrek, wah itu jadi indah Pak. Ditaruh di kantor pantes, ya kan? Taruh di kamar pantes, ulang tahun pantes, kasih musola pantes masih kan? Gambar melati, ya kan? Tapi kalau sedikit dia turun kameranya, kita lihat apanya? Maka di situ hidup ini tidak ada yang sempurna, Pak Ibu. Tidak ada yang sempurna. Jangan cari di mana pun nggak sempurna. Tapi jangan lihat yang nggak sempurnanya itu, nanti kurang bersyukur nanti. Alhamdulillah ya Bu, suaminya ganteng, tapi ganti duit. Nah, kan? Kalau yang dilihat kurangnya, sampai kapanpun itu nggak akan pernah bersyukur, sampai kapanpun sudah, ya kan? Pak, suaminya, istrinya cantik gitu Pak, kayak masak tapi sudah kan? Sampai kapan coba kan? Maka banyak bersyukur dengan cara mengubah sudut pandang, ya. Jadi saya menasihatkan jangan banyak-banyak lihat film India Pak, ya kan? Banyak-banyak Pak. Kenapa? Nanti istri itu cantiknya berkurang Pak, ya kan? Berkurang cantiknya. Iya, iya. Seorang istri juga begitu, gantengnya suaminya itu menurun Pak. Terjadi degradasi kegantengan suaminya. Kenapa? Karena yang dilihat adalah drakor, ya kan? Film drakor, drama Korea, ya. Padahal dulu suaminya itu paling ganteng se SMA Pak, se SMA paling ganteng dia, sak sekolahan, ya kan? Tapi setelah tambah suwe, belenak katanya yang mas nih. Astagfirullah. Baik, surat Ibrahim ayat 7 tadi ya. Ada lagi surat Luqman ayat 12. Jadi kalau ingin ditambahkan nikmat itu bersyukurlah, gitu ya. Surat Luqman ayat 12, Allah berfirman, "Wa may yashkur
fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, maka syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Orang syukur itu, Pak, itu akan kembali pada dirinya sendiri. Entah enak-enak orang bersyukur itu, banyak yang bersyukur, hidup jadi tenang. Banyak bersyukur, hidup jadi lebih lapang gitu. Karena memang itulah jaminan Allah. Nah, ayat ini salah satunya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa bersyukur, syukur itu akan kembali kebaikannya untuk dirinya sendiri. Makanya kalau sehari-hari kita tuh banyak bersyukur ya, itu muka jadi lebih nyaman dilihat orang, Pak, ya kan? Bersyukur, meseman kan. Tapi yang menurut mawon itu sembarang kurang ya kan? Lihat anak goreng-goreng, lihat istri goreng-goreng. Saya khawatir, Pak, orang menduduk itu biasanya itu cepat darah tinggi. Ya. Kalau darah tinggi biasanya cepat mati, nah tuh. Maka berarti mendudukan itu gampang mati. Astagfirullah. Makanya hati-hati, sudah banyakin bersyukurnya ya. An-Nisa ayat 147 yang ketiga ini. Surat An-Nisa ayat 147. Hadirin, ayat yang dengan tema kedua tadi, yakni bahwasanya syukur itu bisa mendatangkan tambahan kebaikan dan nikmat dari Allah. Itu apa? Selain dari Ibrahim ayat 7, kemudian yang kedua tadi surat Luqman ayat 12, yang ketiga ini surat An-Nisa 147. Allah berfirman di sini, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Ternyata orang yang pandai bersyukur itu jauh dari musibah. Jauh dari musibah, ya. Jauh dari musibah. Masya Allah, Pak. Ini luar biasa. Sebaliknya orang yang kurang bersyukur itu dekat musibah, ya, dengan musibah. Makanya sudahlah, Ibu, saya mungkin berulang kali menyampaikan kepada jamaah, ya, mengingatkan diri kami pribadi, ayo banyak bersyukur. Ya. Istilah saya jangan kayak koro-koro, apa? Jangan bikin koro-koro, ya kan? Tiba-tiba bilang misalkan, awalnya bilang misalkan, Bu, sakjane biyen sing taksir yo gak sampean tok lho. Aku milih sampean terpaksa, misalnya bilang gitu. Loh, itu istri bisa ngamuk gara-gara itu. Pak, sampean kira biyen aku milih sampean niku. Aku merem Mas milih sampean niku. Astagfirullah. Sudah, jangan bikin gara-gara ya. Nanti tambah rame ya. Pokoknya kalau hati-hati dengan urusan syukur ini ya. Yang terakhir, tema terakhir adalah bahwasanya syukur itu tidak cukup hanya dengan lisan. Syukur itu tidak cukup dengan hanya lisan. Jadi tingkat yang besarnya apa? Syukur adalah perintah. Jadi ada 3 ayat tadi. Kemudian yang kedua, syukur itu mendatangkan apa? Mendatangkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah. Yang ketiga, syukur itu ternyata enggak cukup hanya dengan lisan. Ada buktinya. Harus ada buktinya. Nah, dalam Al-Quran Surat Saba ayat 13 ini Allah menjelaskan itu diantaranya, i'malu ala Dawud syukra. I'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Beramallah sebagai bentuk syukur. Nah, artinya memang syukur itu ada bentuknya. Di antaranya adalah dengan amal-amal soleh. Maka hadirin, di dalam pembahasan ini Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dawuh bahwasanya syukur itu ada 3 bentuknya, dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Dengan lisan apa? Banyakin alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nih lisannya bunyi. Yang kedua, hati. Gimana dulu hati? Menerima seluruh pemberian Allah dengan cinta. Tuh. Jadi dengan hati itu bukan terus alhamdulillahnya dalam hati, bukan, Pak, tapi menerima pemberian Allah dengan cinta. Sudah banyakin syukurnya. Lihat galon, alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah, ya. Di dalam galon terlihat wajahmu, kan gitu. Masya Allah, ya kan? Bersyukur alhamdulillah, ya kan? Loh, bisa jadi gara-gara galon itu masuk surga loh, Pak, ya kan? Iya. Nolong ibu-ibu yang susah ngangkat galon, diangkatkan beliau, kan? Pahala tok itu ngoten niku. Masya Allah, ya kan?
Ya kan? Semoga berikan panjang umur dan rezekinya banyak barokah ya. Hadiratullah. Nah, jadi 3 sudah. Tadi ya. Apa tadi Pak? Tema pertama, syukur adalah perintah. Gitu ya. Jadi jangan katakan syukur itu pilihan, tidak. Syukur adalah perintah. Maka harus berusaha bersyukur. Cari 1001 cara biar bisa bunyi alhamdulillah. Gimana caranya? Ubah sudut pandang. Sudah, jangan lihat kurangnya. Ya dengan itu menikahi manusia, bukan malaikat. Pasti ada kurangnya, ya. Kurang ini, kurang itu, ya kan? Ganteng tapi ngorok. Sudah, tidak apa-apa, sudah. Ngorok-ngorok dikit tidak apa-apa. Masih manusia, ya kan? Dan yang kedua, Pak, bahwasanya syukur itu mendatangkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah. Yang ketiga, syukur itu tidak cukup hanya dengan lisan, tapi ada bukti-buktinya. Ya kan? Tadi lengkapnya Pak, syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan dengan perbuatan. Dan perbuatan itu apa? Memperbanyak amal-amal solih. Ya. Harusnya semakin tambah nikmat, tambah semangat ke masjid. Ya. Semakin tambah nikmat, harus semakin tambah kebaikannya. Oke? Jadi berusahalah. Ya. Jadi sekali lagi kuncinya apa tadi? Diantaranya mengubah sudut pandang. Yang kedua apa? Jangan cari gara-gara, ya kan? Masih ingat dulu terakhir sebagai penutup, masih ingat kisahnya bapak dan ibu yang lihat film India, ya kan? Lihat India. Nah, bapaknya waktu lihat film India Pak berdua sama ibunya itu, bapaknya letuk, Bu, kok mendah nio sampean ayu koyok artis di kuku katanya. Istrinya diberitahu gitu marah Pak, langsung menyampaikan, Pak, ini aku ayu koyok ngono. Aku gelem ya Allah, sudah, maka jangan cari gara-gara, banyakin bersyukur. Semoga manfaat cerita kali ini, semoga kita bisa belajar bersyukur. Aku lupa lihat, fastaghfirullah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.